Okay, so hey everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Sebelumnya kenalin nama aku Chenny, dan ini merupakan video part 2 dari evaluasi pembahasan soal tryout ke-11 Mamify pada tahun 2025. Nah, sebelum itu aku juga mau berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Cashfile karena telah memberikan PDF ini secara gratis. Nah, buat teman-teman yang juga mau belajar dengan PDF ini, akan aku sertakan juga di link description box, so just really access di G Drive, oke? Nah, buat yang mau nonton video part satunya juga aku udah upload, jadi bisa dicek ya. Ini video part 2 kita akan melanjutkan pembahasan, tapi specifically sekarang di kalimat di soal nomor 8 dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk yang 6 ini dia cukup general ya, dan udah aku bahas berkali-kali di video sebelumnya. Ups, medalsku jatuh guys. Ya, jadi kita akan membahas hal yang baru, ini terkait mengganti kata. Ya, soal nomor 8, kata yang tepat untuk mengganti kata kokoh pada kalimat 7. Nah, di sini kita harus lihat konteks kalimatnya dalam kalimat 7. Dalam dunia yang berubah dan kompleks ini, manusia harus memiliki landasan moral dan etika yang kokoh untuk membuat keputusan yang tepat, mengatasi godaan, dan menjaga integritas. Di sini ditanyakan, kokoh ini sebenarnya bisa digantikan dengan kata apa, gitu kan? Tapi kok kita mau mendefinisikan terlebih dahulu, kokoh itu apa sih sebenarnya? Nah, berarti kan kokoh ini berarti dia kuat, dia juga stabil, dan juga teguh. Kita lihat sebenarnya dari konteksnya, yakni yang dibahas adalah moral dan juga etika. Sehingga etika apa? Etika yang kuat, etika yang stabil, dan juga etika yang teguh. Sesuatu hal yang sebenarnya itu dia abstrak gitu kan. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A gitu. Karena ini merupakan sifat yang psikologis, bukan fisik seperti itu. Nah, kalau misalnya kita memilih kata paten, paten ini sebenarnya dia lebih ke hal yang fisik. Nah, maksud dari fisik itu apa? Yakni barang-barang gitu. Dia merujuk ke barang-barang yang solid, lalu barang-barang yang sifatnya itu kokoh, nggak mudah gitu loh untuk rusak seperti itu. Nah, sedangkan yang unggul ini dia lebih ke pengertian terkait lebih baik. Nah, sedangkan di sini kalau lebih baik ya ada kata lebihnya, ini kan berarti dia membandingkan ya. Tapi kalau misalnya dia di kalimat nomor 7, ini kan bagaimana caranya manusia ini agar bisa memiliki landasan moral dan juga etika yang kuat atau etika yang kokoh seperti itu. Dan di sini dia kan tidak membandingkan ya. Karena si unggul artinya lebih baik. Nah, lebih berarti harus ada hal yang dibandingkan, sedangkan di kalimat itu tidak ada sesuatu untuk dibandingkan ya. Nah, kalau misalnya dia tinggi, nah I think it's clear enough kalau misalnya tinggi kita berbicara terkait apa ya bilangnya itu lebih ke tingkatan ya, tingkatan. Dan erat ini artinya dia dekat dan kurang cocok. Sehingga jawabannya tepat itu adalah yang kuat, yang maknanya itu adalah tidak mudah goyah, memiliki daya tahan, dan juga dia stabil. Dan kalau misalnya kita masukkan, ya kan kuat ini kan artinya tidak mudah goyah seperti itu, sama dia artinya dengan kokoh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, aku pindahin mukaku dulu. Di soal nomor 9 ini ditanyakan terkait pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 5. Nah, berarti di kalimat 5 ini kosong, ya kan? Nah, benar aja di sini tuh kosong. Sehingga kita harus melihat bagaimana si kalimat nomor 5 ini relate dengan kalimat sebelumnya dan juga setelahnya. Nah, kita lihat di kalimat nomor 5, jadi fokusnya sekarang di kalimat nomor 4. Ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai inti seperti etika, moralitas, sikap positif, empati, rasa terhormat, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan karakter bertujuan untuk bla 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 bla.
Intinya dia harus mengulas kalimat sebelumnya atau sebenarnya punya relasi gitulah ya dengan kalimat sebelumnya. Nah, kita lihat juga kalimat setelahnya. Salah satu alasan pentingnya pendidikan karakter untuk menciptakan generasi yang lebih unggul adalah membantu manusia dalam mengatasi tantangan hidup. Nah, kita lihat langsung opsi jawabannya. Nah, kalau misalnya kita pilih opsi yang A, menjadikan setiap insan manusia sebagai insan yang terbaik, nah sebenarnya ya nggak ada salahnya juga sih menjadi insan yang unggul gitu kan ya. Kalau misalnya unggul mungkin bisa menjadi jawaban yang benar, tapi di sini ada kata terbaik. Terbaik ini kan berarti yang paling baik gitu kan ya. Sedangkan kan di teks ini dia hanya untuk ya agar dia punya etika, moralitas, sikap positif, empati, rasa hormat. Jadi kan bukan berarti ini dia terbaik gitu. Dan juga ini dia klaim, tidak ada dibahas sama sekali pada teks untuk mencetak manusia terbaik seperti itu. Nah, apalagi yang B, membimbing etika manusia, ini benar ya, tapi alasannya itu agar tidak terjerumus globalisasi. Ini dia kurang tepat ya. Nah, kalau misalnya yang C, cakupannya hanya di sekolah, berarti kan dia harus membicarakan tentang hal-hal yang di sekolah, tapi kan di teks dia tidak membicarakan di sekolah, dia lebih ke general gitu loh, kayak pendidikan karakter di sektor yang general. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D. Karena kenapa? Yang pertama, dia itu membentuk manusia yang kompeten. Yang kompeten ini berarti moralnya bagus, em, ada prinsip-prinsip yang ia pegang, seperti itu kan ya kalau kita lihat dari kata kompeten, dan tidak terbawa arus. Nah, tidak terbawa arus ini bukan berarti dia tidak mengikuti globalisasi. Maksudnya arus-arus yang jelek, hal-hal negatif, itu dia disaring maksudnya gitu, agar tidak mudah terbawa arus seperti itu. Nah, yang E, dia juga salah, dia salah ya, karena ada berprestasi sekaligus berintegritas. Ini dia tidak ngomongin terkait prestasi, tapi bagaimana caranya agar si pendidikan karakter ini dapat membentuk moral dan juga etika orang-orangnya. Tuh. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang D, ya, tidak mudah terbawa arus. Kita lanjut ke yang nomor 10. Di sini ditanyakan terkait, saya berikan warna lain. Ini ya. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 3 dan 4? Nah, di sini kita lihat kalimat 3 dan 4-nya kira-kira bahas tentang apa. Kalimat nomor 3 dulu deh. Pendidikan karakter melampaui studi akademis tradisional. Nah, kalimat setelahnya, warna kuning ya, ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai inti seperti etika, moral, sikap positif, empati, rasa hormat, dan tanggung jawab. Sehingga apa yang tepat gitu kan ya, hubungannya, pertama kita harus tentukan hubungan antara kalimat 3 dan juga kalimat 4. Nah, kalimat 3 dia tuh bilang kalau ternyata pendidikan karakter ini dia melampaui studi akademis tradisional. Ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai inti. Berarti ini tuh dia merupakan sebuah pemerincian dari kalimat sebelumnya. Apa sih melampaui studi akademis tradisional tuh maksudnya kayak gimana? Ya dia berfokus pada nilai-nilai inti, etika, moralitas, bla 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 seperti itu. Sehingga dia hubungan sebab akibat gitu. Karena dia akademis tradisional, jadi dia berfokusnya itu pada pengembangan nilai-nilai inti, etika, moralitas, dan bla 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 bla. Nah, di sini kita lihat. Nah, kalau misalnya yang sehingga dia kurang tepat ya, karena dia di sini bukan terkait mencapai hasil akhir, tapi ini merupakan sebuah pemerincian gitu. Apa sih maksudnya melampaui studi akademis tradisional? Nah, kalau misalnya karena ini justru dia jadi hubungan akibat sebab gitu kan, tapi kan sebenarnya di sini sebab akibat gitu. Jadi di sini dia alasannya, padahal sebenarnya alasannya itu yang akademis tradisional. Dia lebih ke secara broad gitu lah ya. Nah, kalau yang C kita lihat karena ini dia masih salah, sebab juga artinya sama, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang E. Karena ada kata maka. Ya, pendidikan karakter melampaui studi akademis tradisional. Maka ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai inti seperti etika, moral, sikap positif, bla 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 bla. Oke, semoga dapat dipahami untuk nomor 10.
kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, mungkin ini akan saya bahas di video selanjutnya karena bacaannya juga sudah berbeda. So thank you so much guys for listening and watching till the end. See you on the next study session with me, Jenny, in Jenny Study Hub. Bye bye.